Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Meskum. Kali ini Meskum akan membahas manfaat atau produk sinergi yang lain, yaitu Nutriburst dan MaxPro. Tapi fokus topik kita kali ini adalah bagaimana cara kita mengatur berat badan kita supaya tidak meningkat ketika atau tidak naik ketika bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Seperti kita tahu bahwa sebagian besar manusia mengatakan bahwa bulan Ramadan atau bulan puasa ini digunakan sebagai event untuk menurunkan berat badan kita. Tetapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Berat badan kita malah menjadi semakin meningkat karena kita berbuka dan makan sahurnya kurang terkontrol. Nah, adapun tips-tips yang akan Meskum berikan kali ini, ada beberapa tips untuk mengurangi berat badan kita ketika di bulan puasa. Yang pertama adalah kurangi makan dan minum yang manis-manis. Nah, kebiasaan orang Indonesia khususnya biasanya makan dan minum yang manis ini sebagai pengganti energi yang sudah habis atau sudah kita pakai di siang hari sekitar selama 12 jam. Akhirnya apa? Mengkonsumsinya terlalu banyak. Nah, yang perlu kita ketahui, boleh makan dan minum yang manis, tetapi jangan terlalu banyak. Karena apa? Kalau kita mengkonsumsinya terlalu banyak, justru yang terjadi adalah penyimpanan lemak yang amat banyak di dalam tubuh kita. Karena apa? Gula itu akan diubah menjadi energi dan diubah menjadi lemak oleh insulin yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga otomatis produksi insulin yang ada di dalam tubuh kita juga semakin berkurang. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya tidak bisa dirubah menjadi energi, maka justru penumpukan lemak yang banyak yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga mengakibatkan berat badan kita menjadi lebih meningkat. Nah, untuk mengatasi atau untuk mengantisipasi supaya energi kita kembali tidak lemas lagi, maka kita bisa mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks, yaitu dengan mengkonsumsi seperti kacang polong, kemudian beras merah, kedelai hitam, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dengan memperbanyak itu, maka energi kita juga bisa kita kembalikan seperti semula. Nah, kemudian tips yang kedua adalah dengan memperbanyak minum air putih. Seperti kita tahu bahwa air putih meskipun kita dalam kondisi puasa, tetap kita membutuhkan minimal sehari 8 gelas. Maka kita bisa mengaturnya dengan menggunakan pola 2-2-2-2. Maksudnya apa? 2 hari, bukan 2 hari ya. 2 gelas, maksudnya 2 gelas itu kita bisa mengkonsumsinya di ketika sahur. Kemudian 2 gelas lagi ketika berbuka, kemudian 2 gelas lagi ketika setelah sholat tarawih, dan 2 gelas lagi sebelum kita tidur. Kenapa kita harus mengkonsumsi air yang banyak? Karena kita tahu dengan mengkonsumsi air yang banyak, maka metabolisme yang ada di dalam tubuh kita akan meningkat sekitar 30%, sehingga pembakaran lemak dan kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh kita ini bisa terbakar dengan baik. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga yaitu kita perbanyak serat dan protein ketika di bulan puasa. Kenapa begitu? Karena serat dan protein, makanan yang mengandung serat dan protein itu bisa membuat tubuh kita merasa tidak lapar, sehingga hormon yang ada di dalam tubuh kita, yaitu yang namanya hormon ghrelin ya, itu tidak akan ketika berbuka kita tidak akan terlalu bernafsu untuk memakan semuanya, karena dengan adanya serat dan protein yang cukup, kita tidak akan merasa lapar dan akan merasa kenyang lebih lama seperti itu. Nah, kemudian untuk kebutuhan serat dan protein ini yang paling bagus adalah kita perhatikan ketika kita sahur. Kenapa? Karena untuk persiapan puasa sekitar 12 jam, maka kebutuhan serat dan protein ini harus diperhatikan ketika kita sahur. Maka kalau misalnya kita merasa masih ada yang perlu ditambah atau suplemennya ditambah, nanti akan Meskum jelaskan di bagian terakhir ya. Kemudian yang kelima yaitu
kurangi makan gorengan. Nah, banyak kan orang Indonesia justru makan gorengan adalah sebagai pemula atau takjil. Padahal makan gorengan ini kalau terlalu banyak dia mengandung lemak jenuh, yang mana ini akan menambah berat badan kita, menambah lemak kita, dan menambah kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi makanan yang mengandung lemak jenuh ini seharusnya kita kurangi supaya tidak menambah berat badan kita. Jadi mungkin bisa diganti dengan takjil yang lain, misalnya dengan alpukat atau dengan yang lainnya. Tidak selalu menggunakan makanan gorengan. Nah, kemudian tips berikutnya yaitu atur cara tidur kita ketika bulan Ramadan, karena keteraturan jumlah tidur yang cukup itu juga mempengaruhi berat badan kita. Ketika kita tidurnya berantakan, tidak teratur, maka ini juga akan memotivasi tubuh kita untuk merasa lapar ya. Jadi ada hormon yang memicu kita semakin lapar, sehingga ketika buka maka kita akan merasa lapar dan haus, sehingga kita akan makan semuanya, dan ini bisa menambah berat badan kita. Jadi pola tidur ini yang cukup, yang teratur juga akan bisa mengatur metabolisme yang baik di dalam tubuh kita. Kemudian tips yang berikutnya yaitu rajin berolahraga meskipun kita dalam kondisi puasa. Sebagian besar orang berpikir bahwa dengan adanya olahraga maka energi kita menjadi terkuras habis, menjadi lemas, dan kita tidak bertenaga. Tapi justru sebaliknya, bagi yang ingin menurunkan berat badan, inilah saatnya. Karena ketika kita membutuhkan energi dan ternyata energi itu tidak ada, maka apa yang terjadi? Lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita itu akan dibakar ketika kita berolahraga. Jadi sangat efektif kita lakukan ketika di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini. Jadi tetap lakukan olahraga secara teratur agar mendapatkan berat badan yang ideal. Nah, kemudian yang terakhir seperti yang Miss Kum bilang tadi, bahwa kalau kita merasa makanan kita itu belum cukup nutrisinya, atau kita masih ragu apakah sudah mengandung cukup banyak serat, cukup banyak vitamin, cukup banyak mineral, dan lain-lain, maka kita juga bisa tambahkan dengan selalu menyediakan produk sinergi yang bagus, yaitu yang namanya maksimum protein dan NutriBurst. Nah, biasanya maksimum protein dan NutriBurst ini kita gunakan ketika sahur dan ketika berbuka. Nah, apa manfaatnya? Kenapa produk ini sangat bagus buat tubuh kita? Yang pertama, Miss Kum akan membahas tentang NutriBurst dulu. Nah, NutriBurst ini kandungan vitamin, mineral, dan seratnya sangat banyak atau sangat bagus buat tubuh kita. Juga ada vitamin C-nya. Sehingga karena seratnya mengandung serat yang cukup banyak, sehingga dia bisa mengurangi rasa lapar ketika kita berpuasa di siang hari. Kemudian NutriBurst ini selain bagus buat tubuh kita, dia juga bisa dia bisa mengatur sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga pup kita jadi lancar, BAB kita jadi lancar. Kemudian sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, kalau misalnya ada kanker kolon, itu bisa diatasin ya. Kemudian untuk maksimum protein ini seperti kita tahu bahwa dia itu ada berasal dari yang namanya whey protein isolat dan konsentrat. Dan zat inilah yang membuat tubuh kita ini menjadi merasa tidak lapar juga. Kemudian produk ini bisa membakar lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita, dan juga bisa meningkatkan massa otot yang ada di dalam tubuh kita, sehingga badan kita seperti kokoh dan tidak terlalu banyak tertimbun lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Dan Max Pro ini sangat bagus dikonsumsi untuk terutama yang sedang menderita penyakit diabetes, karena biasanya penderita penyakit diabetes itu tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk makan nasi atau karbohidrat. Jadi penggantinya bisa menggunakan maksimum protein.
Jadi biasanya kita gunakan NutriBurst dan Max Pro ini ketika sahur dan ketika berbuka. Maka kandungan gizi atau nutrisi yang ada di dalam tubuh kita menjadi balance atau seimbang. Karena sudah lengkap dengan asam amino yang tinggi, proteinnya, vitaminnya, mineral, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja dari Miskum. Kemudian bagaimana mendapatkan produk ini? Seperti biasa, hubungi Miskum di 081285289693. Kalau misalnya ingin konsultasi terlebih dahulu, it's okay, nggak apa-apa, bisa WA langsung. Dan jangan lupa like and subscribe. Miskum akan memberikan tips-tips yang baru atau sharing produk sinergi yang lain, yaitu masih ada banyak sekali produk-produk sinergi yang bagus untuk memenuhi nutrisi tubuh kita. Itu saja dari Miskum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.